sulit daripada penanganan corona, ya kan? Artinya tujuannya tetap sama, sama-sama melindungi, sama-sama menjaga. Ya, aku pikir solusi yang diberikan tadi cukup konkret dengan melalui Germas Save Babi itu. Langkah konkretnya itu boleh membuka suatu koperasi untuk bersama-sama nanti diberikan sharing pengetahuan ya, atau bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang dijelaskan tadi itu supaya dapat kita terima dengan baik. Itu menurut saya, tapi perlu juga menjadi perhatian bagi kita. Kita setuju atau sepakat tidak dengan keinginan kita untuk melanjutkan, karena kan peternak babi kan pasti punya keinginan besar untuk mempertahankan apa yang menjadi ya kita bilang rutinitasnya untuk menjaga supaya tetap berlanjut. Nah, tapi untuk itu juga perlu kita pandang dari segi praktisi hukumnya. Artinya tadi dari segi untuk udah rinci ya tadi disampaikan melalui balai peternak ini. Boleh Bang masukannya untuk diberikan kepada kita, karena tadi sudah disampaikan, mungkin boleh menjadi pandangan umum juga untuk kita teman-teman dari gerakan masyarakat Save Babi. Ini khusus pembicara. Terima kasih. Sebelumnya saya mungkin buka dulu ya biar lebih Nama saya Rinto Maha. Kebetulan sahabat beliau nih Pak Sutrisno Pangribuan. Saya kenal juga Pak Basaribu, Pak Ginting ya, Pak sama Pak Purba ya, sama Pak Lili ya. Terima kasih sebelumnya Pak Lili udah datang juga. Nah sebenarnya gini, saya perjelas dulu, belum pakar sebenarnya, karena hanya praktisi, masih S2. Jadi yang pakar tuh pasnya kan nanti kalau udah doktoral. Nah mungkin ada yang belum bisa belum kita tanyakan tadi sama Pak Lili. Nah ini ya virusnya memang tiba-tiba ada di Sumatera Utara. Nah persoalannya ada yang bawa atau datang sendiri kan gitu. Ini belum bisa dijawab. Dan saya lihat apakah ini ada hubungannya dengan kepentingan ekonomi sebuah negara ya. Dan Pak Lili tadi sudah secara detail menjelaskan dan kita apresiasi apa-apa saja yang menjadi kondisi saat ini dan mungkin ke depan persoalan atau tantangan yang akan Bapak Ibu akan hadapi ya dalam beternak babi. Dan di sini sebenarnya harusnya Pak Lili ini selain sebagai dari balai apa tadi? Iya, yang mengurus masalah penyuluhan segala macam, harusnya memang ada juga pemangku kebijakan, kepala dinas peternakan Sumatera Utara. Jadi diskusi kita ada solusi konkretnya. Kita lihat nggak datang, apakah beliau-beliau itu yang tidak datang tidak punya keinginan untuk membuat sebuah perbaikan. Nah itu kita belum tahu, tapi mungkin nanti ke depan kita perjelas dengan Pak Purba melalui tahapan-tahapan, termasuk baik kita buat audiensi surat ya, pengajuan program juga. Nah saya di sini karena bersifat dadakan, ditanya diarahkan sama beliau Pak Sutrisno, saya jawab aja. Kalau persoalan anggaran memang saya agak cukup mengetahui. Nah teman-teman di sini Bapak Ibu harus mengetahui masalah penganggaran. Nah di APBD itu ada yang namanya musrembang, diatur seingat saya di Permendagri 86 tahun 2017. Nah sekarang di kabupaten kota sudah ada musrembang, sedang berlangsung, dan provinsi bulan ini kalau nggak salah ada musrembang. Nah ini dari diskusi kita, masukan kita ke Pak Ketua Save Babi, Pak Purba,
tolong dibuatkan suratnya kalau bisa di musrembang provinsi yang akan diadakan oleh Bapeda provinsi, tolong kita masuk ke situ biar kita masukkan programnya. Nah, tahapan pertama yang perlu kita sampaikan di sini, kemarin kita diskusi dengan Pak Sutrisno, kita masuk melalui Komisi B juga, bisa itu dari Komisi B kita audiensi, kita masukin program ya. Jadi kita ada usulan dari masyarakat, tolong dibuatkan program ini. Artinya harus by data juga. Kita penting juga mungkin data masalah kondisi real saat ini, walaupun mungkin tidak akurat sekali, mungkin dari Pak Lili. Kita butuh data itu dan kondisi berapa babi yang sampai hari ini masih bisa dijadikan konsumsi masyarakat, populasinya, lalu kondisi peternak, ekonomi, termasuk mungkin di sini anggota-anggota dari Germas Sep Babi. Kita buatkan itu, kita ajukan pertemuan dengan Komisi B, ya, mereka sebagai wakil kita, wakil rakyat, ya, kita masukkan program itu biar kita minta agar mereka membuat satu kebijakan pengusulan anggaran kepada provinsi, setidak-tidaknya masuk di PAPBD. Memang benar yang tadi disampaikan beliau Pak Trisno, ada dana tanggap darurat karena ini kan wabah. Nah, hanya saja ini kan ya kadang-kadang pemerintahnya khususnya pemangku kebijakan, karena ini berhubung agak-agak tanda kutip sensitif, dia berpikirannya terlalu oh ini gini ya, sensitif, jadi menjaga banyak hal. Dan memang harusnya seperti Pak Lili, profesional bekerja, jadi beliau juga melihat bahwa ketika saya megang pekerjaan ini, saudara saya yang lain kan memang membutuhkan pengetahuan saya, termasuk kebijakan yang saya lakukan. Harusnya kepala dinas peternakan seperti itu, karena dia duduk di atas kepentingan banyak orang, termasuk Sumatera Utara ini. Ya, jadi nggak ada istilah moni kuning, moni merah, moni hijau. Ya, semua masyarakat Sumatera Utara. Nah, kita ambil konklusinya aja. Artinya jangan asi-asi yang kemarin Pak Purba juga sampaikan ke saya, Pak Trisno, nggak ada ujung pangkalnya. Nah, kita buat ini biar ada ujung pangkalnya. Kebetulan juga ada momentum yang pas, salah satunya masalah COVID. Jadi pemerintah saat ini juga ada kesalahan. Mereka memberikan bantuan ini sifatnya instan-instan aja. Coba selain bantu kambing, sapi, ayam, yang jenisnya peternakan kan bisa bantu juga babi. Nah, kita masuk ke situ, ya Bapak Ibu. Langkah pertama yang mungkin kita usulkan adalah secara administrasi kita buat surat resmi kepada Kepala Bapeda, Pak, ya, Bang Asmi, kebetulan saya kenal tuh. Jadi buat ke Kepala Bapeda provinsi, kita masukkan satu usulan agar kita masuk dalam musrembang, dan masuk juga kepada Kepala Bapeda itu rencana program anggaran bantuan, nanti teknisnya nanti ini kepada dinas peternakan. Jadi bantuan yang bersifat kayak BLT itu, ya, seperti BLT tapi fisiknya mungkin bibit, ya, bibit, disinfektannya juga. Jadi nggak hanya kasih bibitnya tapi disinfektannya juga dikasih. Nah, kita masuk ke situ. Nah, itu kan hanya bisa dengan dua jalur sepengetahuan saya. Satu, kebijakan di eksekutif masuk di musrembang. Yang kedua, pengusulan dari legislatif, ya, dari Komisi B, ya, dari komisi pokok-pokok pikiran. Iya, pokok-pokok pikiran seperti yang Pak Sutrisno sampaikan nih. Jadi itu hanya dua mekanisme itu setahu saya. Nah, kalau dari pemerintah pusat juga bisa
tentu kita masukkan nanti di musrembang nasional. Artinya gerakan kita ini konklusinya harus real, ya. Setelah masuk dari kita masuk secara aktif kepada musrembang. Musrembang itu musyawarah rencana pembangunan daerah, ya. Saya perjelas lagi. Jadi bulan ini ada musrembang yang diadakan oleh Bapeda provinsi. Kita masuk ke situ, ya. Kita minta bikin proposalnya, Pak. Kita buat proposalnya, anggota kita sekian, yang real aja dulu. Artinya kalau susumut ini kita minta, nanti banyak kali alasannya, Pak. Banyak pertentangan. Nah, kita jaga pertentangan itu tadi menjadi fokus area. Nah, kita bikin real. Berapa anggota kita? Mungkin contoh konkretnya bisa kita usulkan di PAPBD dulu. Ya, PAPBD dan APBD 2022. Ya, rencana. Dan setelah kita masukkan itu, berapa anggota kita, berapa yang kita butuhkan bibit. Nah, selain karena kerugian, artinya harus ada contoh program. Jadi mungkin kalau lebih pasnya ini disebut pilot project. Jadi awal untuk contoh agar masyarakat lain atau peternak yang lain yang tidak tergabung dengan kita bisa kita jangkau. Jadi dari kita dulu. Setelah itu Bapak Ibu lewat gerakan yang sudah kita buat ini, ya, secara legal juga sudah terdaftar ya di Kumham melalui Pak Heri Ginting dan Pak Purba, bisa masukkan juga konklusinya itu di komisi terkait, ya, termasuk audiensi kepada langsung pemangku kebijakan tadi di DPR, ketua DPR langsung kalau perlu. Jadi kita minta masukkan program ini. Artinya langsung kita linkkan aja, ya. Saya menurut pengalaman kita juga biasa dampingi anggaran, kita harus linkkan di situ. Jadi